Pernahkah kamu berpikir, apa benar manusia harus terus-terusan berkompetisi untuk bisa maju? Bagaimana kalau sebenarnya alam semesta atau Tuhan sudah punya cara sendiri untuk membuat kita berkembang, tanpa perlu ada yang menang dan ada yang kalah? Ini pertanyaan yang menarik, kan? Mari kita bedah bersama. Kita sering mendengar narasi bahwa hidup adalah perlombaan. Bahkan dari awal kehidupan, jutaan sel reproduksi jantan berlomba untuk mencapai satu sel betina. Tapi, penelitian modern menunjukkan cerita yang sedikit berbeda. Ternyata, keberhasilan bukan semata-mata karena kecepatan atau kekuatan individu sel jantan, sel betina, atau sel telur. Ternyata tidak pasif. Ia secara aktif memilih sel jantan mana yang boleh masuk. Ini bukan sekadar untung-untungan, tapi proses seleksi yang sangat canggih. Lalu, apa yang membuat satu sel jantan dipilih? Sel telur memiliki semacam reseptor kimiawi di permukaannya. Ia akan melepaskan sinyal kimia yang menarik sel jantan. Nah, sel jantan yang memiliki kunci genetik yang paling cocok dengan gembok sel telur itulah yang punya peluang terbesar. Kecocokan ini penting untuk memastikan keturunan yang dihasilkan sehat dan punya variasi genetik yang baik. Jadi, ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling cocok. Ini lebih mirip proses kerjasama yang harmonis daripada kompetisi brutal. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang, ke zaman nenek moyang kita. Dari mana sih asal-usul kompetisi antar manusia? Dari sudut pandang evolusi, kompetisi muncul karena sumber daya yang terbatas. Makanan, tempat berlindung, dan pasangan, semuanya tak terbatas. Kelompok atau individu yang lebih efektif dalam mendapatkan sumber daya ini punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Kompetisi ini mengasah kemampuan kita, membuat kita lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih adaptif. Secara filosofis, beberapa pemikir seperti Thomas Hobbes melihat manusia pada dasarnya egois dan selalu bersaing untuk kekuasaan. Tapi, filsuf lain seperti Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik dan penuh kasih. Kompetisi, menurutnya, adalah produk sampingan dari masyarakat yang membuat kita saling membandingkan diri dan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Tujuan utama kompetisi sepanjang sejarah sebetulnya adalah untuk bertahan hidup dan sejahtera, baik sebagai individu maupun kelompok. Secara ilmiah, persaingan mendorong inovasi. Kita menciptakan alat yang lebih baik, strategi berburu yang lebih efisien, dan sistem sosial yang lebih terorganisir. Bagi individu, menang dalam kompetisi bisa berarti status sosial yang lebih tinggi dan akses ke sumber daya yang lebih banyak. Bagi kelompok, memenangkan persaingan dengan kelompok lain bisa berarti mengamankan wilayah dan masa depan generasi penerus. Tentu saja, kompetisi punya dua sisi mata uang. Dampak positifnya jelas, mendorong kita untuk melampaui batas, berinovasi, dan mencapai hal-hal luar biasa. Tanpa semangat kompetitif, mungkin kita tidak akan pernah mendarat di bulan atau menciptakan internet. Tapi, ada juga sisi gelapnya. Kompetisi yang tidak sehat bisa memicu stres, kecemasan, keserakahan, bahkan konflik dan perang. Ketika fokus kita hanya untuk menang dengan segala cara, kita bisa kehilangan empati dan rasa kemanusiaan kita. Masyarakat yang terlalu kompetitif bisa menjadi tempat yang melelahkan dan penuh tekanan. Pertanyaan besarnya, jika tidak ada kompetisi, apakah kita akan berhenti berkembang? Mungkin tidak. Manusia punya dorongan bawaan lain yang sangat kuat, yaitu rasa ingin tahu. Kita secara alami penasaran tentang dunia di sekitar kita. Dorongan untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan memahami adalah motivasi yang kuat, bahkan tanpa adanya lawan yang harus dikalahkan. Selain itu, ada juga motivasi altruistik, yaitu keinginan untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Banyak penemuan besar lahir bukan dari keinginan untuk mengalahkan seseorang, tapi dari hasrat untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Memang benar, kompetisi berperan dalam kemajuan manusia, tapi cara manusia berkompetisi sangat berbeda dengan hewan. Hewan berkompetisi secara naluriah untuk sumber daya fisik, sementara manusia, dengan akal budinya, bisa mengubah arena kompetisi. Kita tidak hanya bersaing untuk makanan, tapi juga untuk ide, status, dan pengakuan. Kita menciptakan aturan, etika, dan hukum untuk mengatur persaingan agar tidak merusak tatanan sosial. Filsafat mengajarkan kita untuk berkompetisi secara sehat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keadilan dan sportivitas. Inilah yang membedakan kita. Jadi, apakah kompetisi adalah satu-satunya jalan? Jawabannya jelas tidak. Kolaborasi adalah kekuatan super manusia yang sering kita lupakan. Kemampuan kita untuk bekerja sama dalam kelompok besar adalah kunci mengapa Homo sapiens berhasil mendominasi planet ini. Ketika kita menggabungkan keahlian, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung,
kita bisa mencapai hal-hal yang mustahil dilakukan sendirian. Bayangkan membangun sebuah kota atau menjalankan sebuah negara. Itu semua adalah buah dari kolaborasi, bukan kompetisi semata. Lalu, adakah cara yang lebih baik, lebih manusiawi, untuk maju tanpa harus saling sikut? Tentu ada. Sains menunjukkan bahwa otak kita melepaskan hormon oksitosin saat kita bekerja sama, yang membuat kita merasa bahagia dan terhubung. Filsafat, terutama etika kepedulian, menekankan pentingnya empati dan hubungan antar manusia. Dari perspektif spiritual dan agama, hampir semua ajaran menekankan pentingnya kasih sayang, gotong royong, dan melayani sesama. Solusinya adalah mengintegrasikan ketiganya. Kita bisa menciptakan sistem pendidikan dan ekonomi yang tidak hanya menghargai pemenang, tapi juga menghargai kolaborator. Kita bisa merayakan keberhasilan bersama, bukan hanya pencapaian individu. Kita bisa menggeser fokus dari saya harus menang menjadi bagaimana kita bisa menang bersama. Ini bukan berarti menghapus kompetisi sepenuhnya, tapi menempatkannya dalam kerangka kolaborasi dan tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, apakah kompetisi ini selaras dengan kehendak ilahi, atau hanya konstruksi sosial kita? Mungkin jawabannya ada di tengah. Alam semesta memang punya mekanisme seleksi dan persaingan, tapi ia juga penuh dengan contoh simbiosis dan kerjasama yang luar biasa. Mungkin saja, Tuhan memberikan kita dorongan untuk berkompetisi sebagai alat untuk mengasah potensi kita. Tapi tujuan akhirnya adalah agar kita belajar untuk melampaui ego dan egoisme itu sendiri. Mungkin kompetisi adalah tahap awal, sebuah pelatihan agar kita siap untuk sesuatu yang lebih agung, yaitu berkolaborasi untuk menciptakan kebaikan bersama. Kompetisi bukanlah takdir, melainkan pilihan. Kita bisa memilih untuk bersaing dengan cara yang merusak, atau kita bisa memilih untuk bersaing secara sehat sambil tetap bergandengan tangan. Pada akhirnya, kemajuan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari sendirian, tapi seberapa jauh kita bisa berjalan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu punya pandangan lain tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.